Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah Kimia Terapan untuk program studi Teknik Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif. Video kali ini kita akan membahas mengenai kimia permukaan atau surface chemistry. Beberapa poin akan kita bahas, diantaranya tegangan permukaan, kemudian sudut kontak, tegangan antarmuka, lalu permukaan hidrofobik dan hidrofilik, dan kimia permukaan interaksi kertas dan tinta. Nah, kimia permukaan adalah studi tentang fenomena fisika dan kimia yang terjadi pada dua fase zat, terjadi pada antarmuka dua fase zat. Baik itu antarmuka solid dan liquid maupun solid dan gas, solid dan vakum, atau antarmuka liquid dan gas. Nah, secara umum, kimia permukaan ini diartikan sebagai kajian mengenai reaksi kimia di permukaan. Nah, reaksi kimia di permukaan ini berkaitan dengan fungsionalisasi dari permukaan. Nah, tujuannya untuk mengubah susunan kimia permukaan sehingga menghasilkan sifat permukaan yang diinginkan. Contoh, kita menginginkan sebuah benda memiliki sifat permukaan yang anti air, maka dilakukanlah rekayasa kimia pada permukaan dari benda tersebut. Contohnya dengan cara memberikan lapisan atau memberikan coating yang anti air, maka itu dikatakan atau bagian dari kajian dari kimia permukaan. Nah, beberapa fenomena dari kimia permukaan yang terjadi dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya tetesan air atau water droplet itu bentuknya bulat. Kenapa bisa bulat? Nah, ternyata di dalam sini atau di permukaannya ada yang dinamakan sebagai tegangan permukaan. Nah, ini pun sama dengan fenomena yang terjadi ketika kita meletakkan silet dalam posisi yang horizontal di atas permukaan air, maka siletnya ini akan melayang di atas permukaan air. Berbeda dengan kalau kita meletakkannya dalam posisi yang horizontal. Lalu contoh lain ini beberapa hewan kecil, contohnya seperti laba-laba air atau nyamuk yang bisa berjalan di atas permukaan air. Kenapa bisa begitu? Karena ada tegangan permukaan pada permukaan airnya tersebut. Nah, tegangan permukaan itu apa? Ini ada lagi video mengenai fenomena dari tegangan permukaan. Jadi ada sebuah koin ditetesi oleh liquid dan liquidnya ini tidak tumpah, melainkan dia semakin membesar dan ditahan oleh permukaan yang menegang. Nah, makanya disebut sebagai tegangan permukaan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, tegangan permukaan ini, nah ini tetesan terakhir, akhirnya dia tumpah atau melebar. Nah, mengapa sebelumnya dia tidak tumpah? Karena adanya gaya tarik-menarik atau biasa disebut sebagai kohesi di antara molekul cairan. Nah, kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama atau zat yang sama. Kalau adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau zat yang berbeda. Nah, gaya kohesi ini menyebabkan ada tekanan internal. Nah, tekanan ini menyebabkan cairan membentuk permukaan yang sekecil mungkin. Permukaan cairannya terbentuk seperti kulit elastis, cenderung berkontraksi dan menarik molekul cairan ke dalam. Gayanya disebut sebagai tekanan permukaan, satuannya milinewton per meter atau dyne per centimeter. Nah, lebih jelasnya digambarkan di gambar ini. Nah, jadi tegangan permukaan terjadi karena adanya perbedaan gaya tarik di permukaan dan di bagian dalam dari cairan atau liquid ini. Nah, di bagian permukaan molekul atau atomnya itu mengalami gaya tarik yang hanya satu arah. Arahnya hanya ke bagian dalam. Sedangkan untuk molekul yang bagian dalam, gaya tariknya itu sama untuk seluruh arah. Jadi ini molekul atau atom in the middle of liquid tertarik sama dengan gaya yang sama ke semua arah. Jadi adanya gaya yang berbeda ini, adesi yang berbeda ini menyebabkan permukaan dari tetesan air ini cenderung membulat karena dia tertarik ke bagian dalam. Nah, semakin besar tegangan permukaan, maka luas areanya akan semakin kecil. Dia akan berusaha menarik sekuat mungkin ke bagian dalam. Nah, kalau tegangan permukaannya kecil, berarti luas permukaannya akan semakin besar. Artinya dia akan semakin menyebar dibandingkan dengan tegangan permukaan yang besar.
Oke, lalu fenomena di tegangan permukaan ini kalau dalam aplikasi dalam industri grafika, terutama dalam cetak offset, itu ada pada larutan pembasah. Nah, seperti kita tahu dalam cetak offset ada larutan pembasah, air digunakan untuk membasahi plat pada bagian non-image. Nah, sedangkan pada bagian image itu dibasahi oleh tinta tentu saja. Nah, pembasahan menggunakan larutan pembasah ini digunakan supaya tinta tidak tertransfer pada bagian yang non-image. Artinya hanya air saja yang menutupi tinta yang akan dicetak di sini. Nah, larutan pembasahan ini kan komponennya berbasis air untuk membasahi area non-image. Nah, dalam larutan pembasah ada yang dinamakan sebagai agen pembasah. Biasanya digunakan isoprofil alkohol atau fosforik acid. Nah, yang umum digunakan adalah isoprofil alkohol atau IPA. Nah, IPA ini ditambahkan ke air pembasah fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan. Kenapa tegangan permukaan harus diturunkan? Supaya air pada larutan pembasah ini dapat menyebar dan cepat terisi kepada platnya. Jadi plat secara cepat terisi sempurna dengan larutan pembasah, membantu menghindari emulsifikasi tinta ke dalam larutan pembasah. Jadi seperti yang saya jelaskan, semakin besar tegangan permukaan, maka luas area dari cairan tersebut akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau tegangan permukaannya kecil, maka luas areanya akan semakin besar. Artinya, kalau tegangan permukaannya kecil, liquid tersebut akan membasahi lebih banyak permukaan dari plat, sehingga digunakanlah IPA untuk menurunkan tegangan permukaan dari larutan pembasah. Nah, menurunnya tegangan permukaan ini tetap tidak menyebabkan daya alir dari air itu berkurang. Daya alirnya akan tetap, tapi tegangan permukaannya akan menurun, sehingga larutan pembasah akan menyebar secara sempurna dan lapisan airnya akan tipis dan mudah menguap. Jadi tidak akan tersisa air di platnya, sehingga jumlah air pada permukaan plat akan lebih kecil. Kemudian fenomena lain adalah adanya sudut kontak. Sudut kontak ini adalah salah satu cara untuk mengukur keterbasahan permukaan atau material. Contoh di sini ada tetesan air yang diteteskan pada permukaan kain. Nah, airnya ini tidak menyebar di atas permukaan kain. Artinya, dia memiliki tegangan permukaan yang besar. Nah, bagaimana cara kita tahu tegangan permukaan besar? Nah, kita bisa lakukan dengan cara mengukur sudut kontak antara liquid dengan permukaan kainnya. Nah, pembasahan ini mengacu pada studi tentang bagaimana cairan yang tersimpan pada substrat padat menyebar atau kemampuan cairan untuk membentuk permukaan batas dengan keadaan padat. Nah, gambarnya seperti ini. Ini liquid, lalu dia di atas permukaan yang padat. Akan terbentuk sebuah sudut. Nah, semakin besar sudutnya, artinya dia energi permukaannya akan semakin besar. Nih, jika sudutnya 0, maka artinya liquid tersebut spreading atau tersebar merata, atau mungkin bisa jadi menyerap. Nah, kalau sudutnya kurang dari 90, artinya dia good wetting atau pembasahan yang bagus. Nah, kalau sudutnya 90 sampai lebih dari 90 derajat, artinya dia pembasahan yang belum sempurna. Nah, kalau dia sudutnya lebih dari 180 derajat, artinya tidak ada pembasahan sama sekali. Liquid yang diteteskan di atas permukaan padat ini tidak membasahi permukaan sama sekali atau tidak berinteraksi sama sekali. Tuh, jadi kalau di sini ada tetesan air di atas permukaan padat, maka sudut kontak adalah sudut yang dibentuk antara interaksi liquid dengan padatan. Nah, sudut ini dinamakan sebagai sudut kontak atau bisa ditulis menjadi theta. Nah, setelah kita mengetahui sudut kontak, kita dapat menghitung tegangan permukaannya. Baik itu tegangan permukaan liquidnya atau tegangan permukaan padatnya
atau tegangan permukaan interaksi antara liquid dan padat. Nah, ini digambarkan dengan formulasi gamma S. Ini dibacanya gamma, artinya tegangan permukaan. Gamma S adalah tegangan permukaan solid. Yang ini sama dengan gamma SL atau tegangan permukaan antara solid dan liquid ditambah dengan gamma L. Gamma L tegangan permukaan liquid cos theta. Cos theta ini adalah sudut kontak. Maka dengan begini kita bisa lihat sudut kontak adalah gamma S min gamma SL per gamma L. Nah, kemudian ada istilah hidrofobik dan hidrofilik di permukaan. Mungkin beberapa sudah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Nah, hidrofobik itu dari dua kata. Hidro itu air, filik itu artinya suka. Jadi hidrofobik adalah suka air. Artinya kalau ada senyawa yang hidrofobik, berarti senyawa tersebut dapat berikatan dengan air. Sebaliknya, kalau dia berikatan dengan air, berarti dia tidak dapat berikatan dengan minyak. Karena air dan minyak tidak bisa bersatu. Nah, berbeda dengan hidrofobik. Hidro itu air, fobik itu tidak suka. Jadi kalau hidrofobik adalah zat yang tidak suka air, atau zatnya tidak larut dengan air, tapi larut dengan minyak. Jadi hidrofobik kebalikan dari hidrofilik. Nah, kemudian ada juga istilah oleofilik dan oleofobik. Nah, kalau oleo ini minyak, filik itu suka, berarti oleofilik adalah suka minyak. Otomatis suka minyak artinya dia tidak suka air. Nah, oleofilik artinya suka minyak atau hidrofobik atau tidak suka air. Nah, lawannya adalah oleofobik, tidak suka minyak, artinya dia hidrofilik, suka air. Ini hanya berbeda sudut pandang aja. Namun istilah yang biasa digunakan adalah hidrofilik dan hidrofobik. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Artinya, semakin besar sudut kontaknya, artinya kalau ini air, maka permukaan dari padatan ini semakin hidrofobik karena tidak bisa berinteraksi dengan air. Nah, kalau airnya sudutnya kecil atau bahkan sampai 0 derajat, artinya permukaan ini adalah hidrofilik, bisa berinteraksi dengan air atau suka air. Kemudian interaksi tinta dan kertas. Nah, aplikasi dari kimia permukaan salah satunya dalam grafika adalah permukaan antara kertas dan tinta. Nah, nyatanya dalam permukaan kertas yang diberi tinta tidak hanya interaksi antara fase padat dan fase cair dari tinta, namun ada hal-hal lain yang membatasi atau yang mengganggu. Di antaranya seperti kekasaran permukaan, penguapan cairan. Nah, jadi permukaan dari kertas ini juga berpengaruh terhadap tegangan permukaan maupun sudut kontaknya. Nah, semakin halus, maka sifat permukaannya akan semakin baik. Nah, semakin porositinya tinggi atau dia semakin kasar, maka sifat permukaannya semakin buruk. Kemudian faktor lain juga contohnya yang berpengaruh terhadap tegangan permukaan adanya penguapan. Jadi penguapan dari liquid yang ada di tinta itu juga berpengaruh terhadap tegangan permukaannya. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam interaksi antara tinta dengan kertas. Yang pertama adalah karakteristik dari tintanya. Karakteristik tinta yang penting untuk interaksinya dengan kertas yaitu reologi. Reologi itu contohnya seperti sifat alir dari tinta atau kekentalannya, tentunya tegangan permukaan dari tintanya itu sendiri, dan distribusi ukuran partikel dari pigmennya. Semakin terdistribusi dengan baik pigmennya, maka sifat alirnya akan semakin baik dan nanti pun interaksi dengan kertas akan semakin baik. Kemudian penyebaran tinta pada substrat tergantung pada jumlah cairan dalam tinta. Lalu energi kinetik tetesan dan energi permukaan juga daya serap substratnya. Lalu dari sisi kertasnya perlu ditingkatkan sifat permukaan kertas dengan cara diberi lapisan atau coated paper. Itu akan mempengaruhi terutama untuk sifat kekasaran dari permukaan.
Nah, karena diberi pelapis, maka kekasaran permukaan akan berkurang, porosity pun akan berkurang, maka energi permukaannya akan interaksi antara tinta dengan kertas akan semakin baik. Lalu berkaitan dengan pengeringan, ini contoh untuk tinta yang berbasis air, pengeringan terjadi dengan cara air menguap. Jadi ketika tinta pada permukaan air, pada permukaan kertas, airnya menguap dan yang tersisa adalah pigmen atau zat pewarnanya di permukaan kertas. Berbeda dengan pengeringan yang terjadi pada tinta yang berbasis minyak. Nah, tinta yang berbasis minyak pengeringannya bukan dengan evaporasi, tapi dengan cara absorpsi. Contoh untuk koran. Pada koran pengeringannya dengan cara absorpsi. Jadi minyak atau solvent dari tinta itu menyerap ke pori-pori dari kertas. Kemudian yang di permukaan tersisa adalah pigmennya. Ada pula cara pengeringan dengan cara polimerisasi, yaitu ketika tinta di permukaan kertas berinteraksi dengan oksigen di udara, maka tinta tersebut akan berubah menjadi padat atau mengeras. Lalu ada pula pengeringan dengan cara UV curing. Jadi ketika berinteraksi dengan sinar UV, maka zat yang terkandung dalam tinta, aditif yang diberikan pada tinta akan berinteraksi dengan sinar UV-nya, maka terjadilah pengeringan. Oke, baik, sampai sini saja penjelasan untuk video kali ini. Penjelasan selanjutnya, jika ada yang ditanyakan, silahkan mari kita diskusikan di forum diskusi e-learning atau di grup WhatsApp. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga bermanfaat.